Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imanuddin Ahmadin Nasrullah dari kelas 12 Saintek 3 akan mempresentasikan materi mengenai klasifikasi demokrasi. Di dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 3 poin mengenai klasifikasi demokrasi. Yang pertama, berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Yang kedua, berdasarkan titik berat perhatian. Yang ketiga, berdasarkan wewenang dan kebutuhan alat kelengkapan negara. Tetapi sebelum masuk ke poin yang tadi sudah saya sebutkan, saya akan membahas sedikit mengenai demokrasi. Demokrasi ini adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Dan ciri utama demokrasi ini adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan melalui suara mayoritas. Kita balik ke poin yang pertama, yaitu berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Dalam berdasarkan cara menyampaikan pendapat, terdapat 2 poin, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung ini, rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan, dan biasanya diterapkan di dalam komunitas kecil atau negara dengan jumlah penduduk yang sedikit. Contohnya itu demokrasi di Yunani kuno. Selanjutnya yang demokrasi tidak langsung, di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk mengambil keputusan atas nama mereka. Biasanya diterapkan di negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia atau Amerika Serikat. Selanjutnya di poin kedua, yaitu berdasarkan titik berat perhatian. Di dalam berdasarkan titik berat perhatian ini, saya menjadi ke beberapa poin. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi formal ini mengutamakan kebebasan dan kesetaraan hukum bagi warga negara dan tidak terlalu memperhatikan aspek sosial ekonomi dalam penerapannya. Dan contoh dalam demokrasi formal ini seperti Amerika Serikat pada masa awal kemerdekaan. Selanjutnya ada demokrasi material. Demokrasi material ini menekankan pemerataan sosial ekonomi bagi seluruh warga negara dan berfokus pada kesejahteraan sosial dan penghapusan kesetimpangan. Contoh negara yang sudah menggunakan demokrasi material ini seperti Uni Soviet dan negara-negara sosialis pada masa lalu. Selanjutnya, demokrasi campuran. Demokrasi campuran ini menggabungkan prinsip kebebasan dan kesetaraan dengan perhatian terhadap kesejahteraan sosial dan bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat. Contoh dari demokrasi campuran yang sudah menerapkan seperti negara-negara Skandinavia atau negara di bagian Eropa Utara. Selanjutnya, saya akan membahas poin terakhir, yaitu berdasarkan wewenang dan hubungan alat kelengkapan negara. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini di mana pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen, di mana parlemen memiliki wewenang yang besar dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Negara yang memberlakukan demokrasi parlementer itu adalah contohnya Inggris. Yang kedua ada demokrasi presidensial. Demokrasi presidensial ini adalah di mana presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan sekaligus serta tidak bergantung pada parlemen. Dan kekuasaan eksekutif atau presiden dan legislatif atau parlemen dipisahkan secara tegas. Contoh dari demokrasi presidensial ini ada Indonesia dan Amerika Serikat. Selanjutnya ada demokrasi campuran atau semi-presidensial, di mana demokrasi campuran ini sistem pemerintahan yang menggabungkan unsur parlementer dan unsur presidensial, di mana presiden dan parlemen yang memiliki peran penting dalam pemerintahan dan kabinet yang bertanggung jawab kepada keduanya. Contoh dari negara demokrasi campuran ini ada negara Prancis. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini yang sudah saya sebutkan dari 3 poin tadi, demokrasi ini dapat diklasifikasikan berdasarkan cara menyampaikan pendapat, titik berat perhatian, dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Dan setiap klasifikasi demokrasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang disesuaikan dengan kondisi suatu negara.
Dan mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.